semuanya, perkenalkan nama saya Sapril, Stambuk 2018-30-123. Pembahasan kali ini saya akan review sebuah jurnal, mana judulnya itu kecurangan dalam laporan keuangan atau menguji teori fraud trading. Untuk tahunnya sendiri itu tahun 2018, ISSN 1412 sampai 629X, kemudian ISSN 2579 sampai 3055. Penulisnya sendiri adalah Anggung Prayitna Wibowo. Publikasinya itu bisa kita cari di website jurnal AC.id. Pada latar belakang itu mencoba mendefinisikan apa sebenarnya definisi dari kasus kecurangan. Nah, di sini dijelaskan bahwa kasus kecurangan merupakan salah satu permasalahan yang tidak hanya dihadapi oleh negara maju, tetapi negara berkembang pun seperti Indonesia juga mengalami banyak kasus pelanggaran. Nah, hal tersebut merupakan imbas dari kondisi perekonomian dunia yang tidak menentu selama beberapa tahun terakhir. Efek dari kebijakan bank sentral AS, harga minyak dunia yang tidak stabil, dan konflik kepentingan antar negara memberikan dampak secara langsung pada kondisi. Berbagai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah belum mampu mendobrak dan mengangkat daya beli masyarakat. Nah, sisi lain, meskipun di tengah kondisi perekonomian sedang lesu, manajer sebagai agen pengelola perusahaan dituntut untuk terus menunjukkan peningkatan performa bisnisnya dan membuat laporan yang menggembirakan bagi stakeholder yang ada dalam penelitian ini. Deteksi kecurangan laporan keuangan menggunakan teori segitiga atau teori fraud triangle tadi. Hasilnya yaitu indikasi kecurangan dalam penelitian ini hanya dapat diperoleh dari faktor tekanan eksternal pada variabel tekanan dan efektivitas pemantauan pada variabel peluang. Penelitian ini gagal membangun pengaruh pada 3 faktor sekaligus: tekanan, kemudian peluang, dan rasional. Pun tujuan dari penelitian itu sendiri yakni untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan laporan keuangan perusahaan. Kemudian teori menurut Tuana Kota di tahun 2014 dalam bukunya mendeteksi manipulasi laporan keuangan bahwa sudut pertama, pressure atau tekanan yang dirasakan pelaku kecurangan yang pandangannya sebagai pelaku kecurangan atau yang pandangannya sebagai kebutuhan keuangan yang tidak dapat diceritakannya pada orang lain. Terlepas dari itu, ada beberapa jenis kondisi yang belum terjadi pada tekanan yang umumnya menyebabkan kecurangan, diantaranya stabilitas keuangan dan kecurangan laporan keuangan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada kondisi industri dan kecurangan laporan keuangan. Kemudian populasi dan sampel. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur dari tahun 2013 sampai 2017. Dan sampel penelitian ini menggunakan 44 perusahaan dalam 3 tahun pengamatan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Mengapa? Karena metode ini tepat dan sesuai sebagai pendekatan untuk menganalisis permasalahan penelitian yang telah terjabarkan di latar belakang sebelumnya. Adapun hasil dari review yang saya temukan, kebutuhan keuangan pribadi menunjukkan bahwa kebutuhan keuangan pribadi berpengaruh positif signifikan terhadap
terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga, menunjukkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Kondisi ini berlawanan dengan hipotesis yang telah diajukan. Yang keempat, menunjukkan bahwa target keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan. Yang kelima, menunjukkan bahwa kondisi industri tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Keenam, menunjukkan bahwa ketidakefisienan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketujuh, menunjukkan bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Pun kelebihan yang saya temukan dalam jurnal ini, yakni landasan metode penelitian serta hasil pengujian yang cukup banyak sehingga mampu memberikan pemahaman kepada saya sendiri terkait kecurangan laporan keuangan, atau lebih lagi yang dijelaskan atau yang saya temukan tadi, yang saya angkat sebagai hasilnya tadi. Adapun kekurangan dari review ini yaitu terkait teori Freud-Tregel tadi yang segitiga. Kurangnya penjabaran dalam teori itu membuat saya sendiri kurang memahami apa yang dimaksud dengan kesempatan. Maksudnya kesempatan apa yang ada pada kecurangan kesempatan apa yang terdapat pada kecurangan dalam laporan keuangan. Kemudian demikian dengan tekanan serta rasionalisasi, artinya tidak ada hal yang menggambarkan bagaimana kesempatan, tekanan serta rasionalisasi yang dimaksud dalam teori tersebut. Bahkan penjabaran maksud daripada teori itu tersendiri tidak ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau saya jabarkan teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.